kepada pemerintah, jangan menuruti orang-orang yang hanya menuruti hawa nafsunya. Anda akan rugi. Demi Allah, saya bersumpah akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Pak Presiden, ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah perdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik, dua kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Akan memenuhi kewajiban Presiden Republik Indonesia dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya. Jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya? Satu kali naik, dua kali naik. Ujung-ujungnya adalah kesengsaraan di akhirat. Mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden perhatikan keimanan. Jadikan jabatan presiden ini untuk selamat di akhirat. Jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Maka selama ini panjatan doa, semoga orang-orang seperti Habib Rizik dijaga dan bisa istiqomah. Dan doa kita kepada Pak Presiden, semoga juga Allah memberikan bimbingan agar bisa menjadi baik semuanya. Dalam pernyataannya, Buya Yahya menekankan agar publik tidak terburu-buru dalam menilai, tetapi harus dipahami dulu apa yang diminta oleh Habib Rizik Syihab. Kedatangan Imam Besar Front Pembela Islam, Habib Rizik Syihab ke Indonesia menuai banyak pro dan kontra. Ia dijemput oleh ribuan massa pendukungnya yang telah lama menantikan kepulangannya. Namun, tak hanya dukungan yang didapatkan, Habib Rizik juga dibanjiri penolakan dan hinaan atas kepulangannya yang dianggap telah menyebabkan kerumunan massa sehingga melanggar aturan protokol kesehatan. Menanggapi peristiwa kepulangan Habib Rizik yang disambut oleh penolakan dan kritik ini, Dai Lembaga Pengembangan Dakwah dan Pondok Pesantren Al-Bahjah, Buya Yahya menyebut bahwa sambutan yang luar biasa atas kedatangan pemimpin FPI itu bukan sesuatu yang direkayasa. Pertama, adalah kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu. Itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka, tegas Buya Yahya. Kedatangan Habib Rizik disambut oleh orang sebanyak itu kemauan umat, bukan rekayasa, bukan dibayar mereka. Buya Yahya pun meminta agar tak ada pihak yang berpikiran negatif akan kedatangan Habib Rizik ke Indonesia. Nah, ini yang pertama harus kita pahamkan supaya kita tidak suudzon, tuturnya. Kerinduan kepada apa sih mereka kok sampai seperti ini? Kita jujur. Nggak perlu kita marah-marah ini. Kadang-kadang dimarahkan Habib Rizik. Habib Rizik ingin datang ke negerinya, ingin berjuang, ingin berdakwah. Bukan direkayasa kedatangan mereka itu. Nah ini yang pertama yang harus kita pahami supaya kita tidak suudzon. Lebih lanjut, Buya Yahya juga menyoroti perihal hinaan yang dilontarkan kepada Habib Rizik. Padahal menurutnya, pendiri Front Pembela Islam itu tak pernah meminta hal-hal yang buruk atau merugikan. Apa sih yang diminta Habib Rizik? Habib Rizik tidak meminta pulau untuk pesta, tidak juga minta jabatan. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur. Apa yang diminta? Ucapnya. Ia pun mencontohkan kasus Habib Rizik yang sempat meminta pelaku yang merendahkan umat Islam untuk diadili.
Dulu permintaannya adalah, bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Coba kita cari. Anda jujur sebagai bangsa Indonesia yang adil, yang jujur, apa yang diminta? Jejer permintaannya apa sih? Dulu permintaannya adalah bagaimana ada orang yang mengucapkan kalimat yang merendahkan umat Islam dengan merendahkan Al-Quran, ayo diadili. Apakah permintaan semacam ini salah? Buya Yahya lantas mempertanyakan terkait publik yang mengkritik Habib Rizik. Padahal menurutnya, maksud dari Imam Besar Front Pembela Islam itu sangat baik. Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung? Yang diminta baik kok, keadilan misalnya. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Yang diminta apa? Coba kita jujur. Yang diminta baik atau jelek? Kalau yang diminta baik, kenapa kita bingung yang diminta baik kok? Habib Rizik misalnya, FPI di beberapa tempat minta agar kemungkaran di sini dihentikan. Loh, kemungkaran dihentikan apakah permintaan yang salah? Karena kemungkaran itu akan merusak orang lain. Dalam pernyataannya, Buya Yahya menekankan agar publik tidak terburu-buru dalam menilai, tetapi harus dipahami dulu apa yang diminta oleh Habib Rizik Syihab. FPI-nya bukan keadilan untuk semuanya. Coba yang diminta apa? Lah ini maksud kami adalah jangan buru-buru menilai. Yang diminta apa? Bukan minta bantuan untuk membangun pesantrennya di mana, bukan untuk kepentingan ormasnya, bukan. Akan tapi selama ini disuarakan adalah bagaimana menghentikan kebobrokan moral. Ini kan permintaan yang baik semuanya. Ia pun mengirimkan pesan untuk presiden ataupun calon presiden di masa depan agar tetap menjaga imannya supaya bisa selamat di akhirat. Jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik, dua kali naik? Ujung-ujungnya adalah kesengsaraan di akhirat. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden yang akan datang perhatikan keimanan tersebut. Jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat. Tegas Buya Yahya. Bapak Presiden atau siapapun yang akan menjadi presiden, ini adalah risalah cinta kami kepada Pak Presiden. Ya kalau mendengar alhamdulillah, kalau tidak mendengar Allah perdengarkan ke hati, biarpun telinganya tidak mendengar. Atau calon presiden, ketahuilah bahwa jabatan kepresidenan itu sangat terbatas. Apa artinya satu kali naik, dua kali naik, ujung-ujungnya adalah kesengsaraan yang panjang di akhirat nanti. Maka mumpung Allah beri kesempatan untuk naik surga tertinggi, maka hendaknya Pak Presiden atau para calon presiden itu jadikan jabatan presiden ini adalah untuk selamat di akhirat.